Assalamualaikum teman-teman semuanya, jumpa lagi ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian di luar sana yang senantiasa melihat video saya ya. Untuk kalian semuanya, para pemula yang mau berangkat atau bekerja ke Hong Kong, yang masih di PT, yang belum dapat job, segera dapat job. Yang sudah dapat job, semoga visanya segera turun dan segera terbang ke Hong Kong, dapat majikan yang baik, kerja sampai finish kontrak 2 tahun ya. Amin amin ya rabbal amin. Oke, video saya kali ini saya mau menceritakan kejadian ya 2 tahun yang lalu, di mana kejadian ini menimpa salah satu TKW Hongkong yang masih berusia 23 tahun. Jadi ceritanya si Cece-nya ini bekerja pada sepasang suami istri ya, di mana majikan laki-lakinya itu berusia 60 tahun dan majikan perempuannya itu berusia 55 tahun. Dan usut punya usut, ternyata majikan laki-lakinya ini suka sama si Cece-nya, dan tanpa sepengetahuan si Cece-nya ini, di saat sang istri atau nyonyanya majikan perempuan ini nggak ada di rumah, si majikan yang laki-laki ini ngasih obat tidur ke salah satu makanan, dan makanan itu dikasihkan ke Cece-nya. Jadi di saat Cece-nya itu makan makanan tadi, otomatis Cece-nya itu langsung tertidur, dan di saat tertidur itulah majikan laki-lakinya itu langsung membawa si Cece-nya itu pergi ke kamar dan melakukan kejahatan seksual ya, dimana bisa dibilang majikan laki-lakinya ini memperkosa gitu ya, memperkosa Cece-nya karena memang dia sengaja memberi Cece-nya ini obat tidur supaya dia bisa melakukan aksi kejahatannya. Dan setelah si Cece-nya sadar, si majikan laki-laki ini memberikan atau menawarkan sejumlah uang untuk si Cece-nya ini supaya dia diam dan tidak melapor ke siapapun ya. Namanya orang, kita tidak bisa menyalahkan bagaimana seseorang memutuskan suatu masalah ya. Jadi si Cece-nya ini karena merasa dia itu jauh-jauh dari kampung untuk kerja di Hong Kong, sampai di Hong Kong dia itu benar-benar membutuhkan uang. Walaupun majikannya berbuat jahat seperti itu, si Cece-nya ini masih nih bertahan kerja di situ. Dan ternyata kejadian itu tidak hanya terjadi 1 kali, bahkan sampai 3 kali, dimana setiap dia atau majikan laki-laki ini melakukan tindak kejahatan seksual, dia selalu mencari kesempatan di saat sang istri itu tidak berada di rumah. Dan ujung punya ujung, akhirnya si Cece-nya ini akhirnya hamil ya teman-teman. Dan si majikan laki-laki ini menyuruh nih si Cece-nya ini untuk aborsi ya. Tapi setelah nyampe di salah satu klinik di Hong Kong, si Cece-nya ini berterus teranglah kepada pihak klinik kalau ternyata bayi yang ada dalam kandungannya itu adalah bayi majikan laki-lakinya. Akhirnya kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian dan terbongkarlah kejahatan si majikan laki-laki ini sampai kasus disidangkan, dan akhirnya majikan laki-laki yang berusia 60 tahun ini mendapat hukuman dari pengadilan Hong Kong di penjara selama 8 tahun ya. Jadi kalau melihat dari kasus ini untuk pembelajaran kalian semuanya ya, yang masih mau ke Hong Kong atau baru pertama kali menginjakkan kaki di negara Hong Kong. Banyak kasus pelecehan seksual yang dialami oleh kita-kita para TKW Indonesia, entah Filipina, entah Thailand, apapun itu ya. Jadi banyak banget nih. Seperti ini ceritanya, ada ya salah satu teman saya yang telepon ke saya itu. Jadi dia itu kalau masak tuh kan di dapur nih kan. Nah, majikannya laki-laki itu, karena dapur Hong Kong itu kan sempit nih, majikan laki-laki itu sengaja ya, dia kalau mau ke dapur, dia itu sengaja mepet-mepet gitu, mepet-mepet, dan si burungnya majikan laki-laki ini sengaja tuh ditempel-tempel ke pantatnya si mbaknya ini gitu ya. Dan itu nggak sekali 2 kali. Ada lagi juga mereka nih cerita ke saya, kalau dia tuh jaga kungkung. Kalian kira kalau udah kungkung atau kakek-kakek dia itu biasa-biasa saja. Banyak di luar sana mereka tuh yang masih hamsap, yang suka melakukan pelecehan seksual ya. Jadi tiba-tiba di saat mbaknya ini lagi ganti spray di kamarnya si kungkungnya ini, tiba-tiba si kungkungnya itu meluk aja tuh dari belakang dan meremas payudara si mbaknya ini gitu ya. Jadi kalau untuk kejadian seperti ini, yang kalian harus lakukan saat itu juga, kalian harus menolak, menegur, dan marah. Katakan kepada mereka saat itu juga bahwa itu sudah pelecehan seksual. Dan kalau mereka melakukan seperti itu lagi, kalian bilang, kalian ancam,
saya akan melaporkan ke istri kalian, saya akan melaporkan ke anggota keluarga kalian yang lain, ke anak kalian, atau bahkan ke polisi dan agen, ya. Jadi jangan diam saja. Kenapa? Supaya tindak kejahatan yang telah mereka lakukan kepada kalian itu tidak terulang kembali. Tunjukkan kalau kalian itu berani menolak, melawan. Jangan diam saja. Nanti kalau kalian diam, kalian merasa takut, maka mereka akan semena-mena dan bahkan mengulangi terus-menerus tindak kejahatan itu terhadap kalian. Tapi kalau saat kejadian pertama itu kalian langsung melawan, merespon, jangan takut kalian kehilangan pekerjaan. Banyak di luar sana agen yang bisa membantu kalian untuk mencarikan majikan daripada kalian harus membayar dengan tubuh kalian yang semaunya akan bikin mainan oleh majikan kalian gitu ya. Jadi intinya di saat kalian mendapatkan satu tindak pelecehan seksual atau satu tindak kejahatan dari salah satu anggota keluarga majikan kalian, entah itu si nyonya, si singsang atau kakek ya, atau bahkan kalian ada mungkin dipukul atau di apa, kalian harus melawan. Lawan saat itu juga bahwa kalian tidak berhak dilakukan sedemikian rupa. Jangan takut kalian dipulangkan ke Indonesia, jangan takut kalian dipulangkan ke agen ya. Kalian harus melawan kejahatan itu. Kalau enggak, kalian nanti yang akan dijadikan sasaran kejahatan itu berulang-ulang ya. Dan kasus pelecehan seksual ini sebenarnya banyak banget terjadi di kita-kita yang bekerja TKW Hong Kong ya. Ada banyak mbak-mbaknya yang mau nih speak up karena dia merasa ini majikan aku kurang ajar loh, gimana ya C supaya aku itu bisa memberhentikan kelakuannya dia, gimana ya aku supaya bisa melaporkan. Cuma kalau untuk melaporkan ke pihak kepolisian ini ribet ya, karena apa? Bener-bener kalian harus punya bukti. Kalau tidak ada bukti, kalian bisa dituduh balik oleh pihak majikan. Jadi saran saya, kalau kalian belum punya bukti, kalian jangan segera lapor ke polisi. Kalian cukup lawan dengan kekuatan kalian, supaya mereka itu tahu, aku itu perempuan loh yang tidak mudah dilecehkan. Jangan sentuh saya. Pokoknya kalian harus melawan dengan kekuatan kalian gitu ya. Karena memang kita kerja di negara orang, ikut orang, itu nggak akan ada yang bisa melindungi kita kecuali diri kita sendiri. Jadi walaupun kita perempuan, jangan lemah. Kalau kalian merasa benar, tunjukkan kekuatan kalian, lawan kejahatan yang menimpa diri kalian gitu, supaya kalian tidak dijadikan sasaran gitu ya. Oke, jadi dari video yang saya sampaikan ini, kita ambil hikmahnya ya. Saya sarankan, dimanapun kalian bekerja, dimanapun kalian berada, ini negara orang. Nasib baik atau tidaknya itu tergantung pada diri kalian. Ya kan? Berhasil atau tidaknya diri kalian itu ada pada diri kalian. Tidak ada yang melindungi kalian kecuali diri kalian sendiri. Jadi bila mana kalian mengalami pelecehan seksual atau tindakan yang tidak mengenakan untuk kalian, lawan ya. Lawan, dan kalian harus speak up, harus berani bicara. Jangan diam saja. Jangan merasa kalian takut kehilangan pekerjaan kalian, lantas kalian diam saja gitu ya. Oke, jadi dari pembelajaran ini semoga kita semua yang menjadi TKW Hong Kong, yang bekerja di Hong Kong demi keluarga, demi anak, suami, ayah, dan ibu, kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pulang sehat kembali, bisa berjumpa dengan keluarga kita tercinta, dan apa yang kita cita-citakan itu semuanya berhasil ya. Sampai di sini dulu ya video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.